Tak ada kata terlambat. Di sebuah kota yang penuh dengan kemajuan teknologi, hiduplah seorang anak bernama Dito. Dito adalah anak yang cerdas, namun dia seringkali mengabaikan pelajaran di sekolah karena lebih suka bermain game online. Setiap hari setelah pulang sekolah, Dito langsung duduk di depan komputer atau memegang ponsel pintarnya, tenggelam dalam dunia maya yang penuh petualangan dan keseruan. Waktu berlalu begitu cepat tanpa disadari. Tugas sekolah dan pelajaran sering tertunda dan terlupakan. Meskipun Dito tahu bahwa belajar itu penting, rasa asik bermain game membuatnya sulit fokus. Semua teman-temannya juga bermain game bersama, sehingga mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam dalam permainan virtual. Ketika ulangan tiba, Dito selalu merasa cemas, namun dia percaya bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cepat, bahkan jika ia tak banyak belajar. Suatu hari, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah hidup Dito. Saat sedang bermain game, Dito menerima pesan dari temannya yang memberitahukan bahwa salah satu teman sekelas mereka, Ria, sedang mengalami masalah besar pada pelajaran. Masalah Ria bukan karena game, melainkan karena ia tak bisa mengatur waktu dengan bijak. Kecanduan bermain game membuat Ria tidak dapat fokus pada pelajaran. Akibatnya Ria terpaksa harus tinggal di rumah dan mengikuti pelajaran tambahan untuk mengejar ketertinggalannya, sementara teman-temannya melanjutkan kegiatan belajar di sekolah. Peristiwa ini membuat Dito terhenyak. Ia sadar bahwa meskipun permainan itu menyenangkan, tapi jika ia terus mengabaikan kewajibannya, maka ia bisa berada di posisi yang sama dengan Ria. Dito mulai berpikir panjang tentang masa depannya dan bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijaksana. Dengan tekad baru, Dito memutuskan untuk mengubah kebiasaannya. Ia mulai mengatur waktu dengan lebih baik. Belajar dulu, baru bermain. Meskipun tidak mudah pada awalnya, Dito merasa lebih baik karena akhirnya bisa meraih prestasi di sekolah dan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Tak hanya itu, Dito pun mulai berbagi pengalamannya dengan teman-temannya. Ia sering memberitahu mereka tentang pentingnya bijaksana dalam menggunakan teknologi. Hari demi hari, Dito semakin bersemangat untuk belajar, dan prestasinya di sekolah pun mulai menunjukkan peningkatan. Meskipun game tetap menjadi bagian dari hidupnya, ia sudah bisa mengontrol dirinya. Dito tidak hanya berhasil meraih cita-citanya, tetapi juga menjadi contoh bagi teman-temannya, membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat
untuk berubah dan menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi. Dengan perubahan dalam dirinya, Dito akhirnya menyadari bahwa hidup yang seimbang antara belajar, bermain, dan waktu untuk diri sendiri adalah kunci kesuksesan, dan ia terus menyuarakan hal ini kepada semua orang. Dengan tekad baru, Dito memutuskan untuk mengubah kebiasaannya. Dia mulai mengatur waktu lebih baik, belajar dulu baru bermain. Meskipun tidak mudah pada awalnya, Dito merasa lebih baik karena akhirnya bisa meraih prestasi di sekolah dan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi terjerat dalam permainan tanpa batas waktu, melainkan tahu kapan harus berhenti dan fokus pada hal-hal yang lebih penting.